Cerita diawali dengan memperlihatkan regu pasukan khusus kepolisian yang mendapat surat tugas untuk menangkap seorang gubernur bernama Sandro karena terbukti melakukan tindak korupsi dana rumah sakit. Tanpa menunjukkan rasa panik sedikit pun, Sandro malah menawari mereka segelas kopi espresso panas. Would you like some coffee? Dan kisah akan berfokus pada salah satu agen khusus yang juga ikut andil dalam penangkapan tadi siang bernama Miguel. Pasca perceraiannya beberapa tahun yang lalu, kini ia harus merawat putri sematawayang mereka yang bernama Alice seorang diri akibat sang istri yang tidak sanggup membiayainya. Good night, Daddy. Keesokan paginya, Miguel dan satu rekannya bernama Edu pun melakukan interogasi terhadap Sandro. Dari hasil data di lapangan, beliau ketahuan menggelapkan dana rumah sakit sebanyak 2 miliar dolar lebih. Dan 2 miliar dalam bentuk dolar loh ini, yang jika digunakan dengan jujur, mungkin tidak ada lagi yang namanya kekurangan obat dan perlengkapan medis. Mungkin tidak ada lagi antrian panjang dan penundaan layanan akibat kurangnya dana operasional yang ujung-ujungnya berakhir pada kematian pasien karena tak kunjung mendapatkan tindakan. It is incompetence from my predecessor. Do you know how much spending deficit I inherited from the previous office? Bukannya mikir setelah digenggerehkeun, Sandro justru mengalihkan pembicaraan dengan menyalahkan gubernur lama yang meninggalkan defisit keuangan secara signifikan. Tanpa mendapat jawaban dari pertanyaan Miguel sebelumnya, Kapten tiba-tiba menarik mereka dari ruang interogasi dengan alasan pengacara sudah mengambil alih kasusnya. I held him off as long as I could. I appreciate that. Now there's nothing could be done right now. Setibanya di rumah sakit, Miguel kembali pada rutinitasnya sebagai ayah yang terbilang sangat pandai membuat Alice merasa nyaman. Hingga tak lama mereka kedatangan mantan istrinya yang bernama, kita panggil saja Yuli. Selain datang menjenguk, Yuli juga ingin mengajak Miguel dan putrinya menonton pertandingan bola yang beberapa hari lagi akan digelar di kota ini. Yeah, looks like we're going to the stadium. Yeah. Keesokan paginya di kantor polisi, Miguel dan Edu benar-benar dibuat kecewa saat kepala polisi yang bernama, kita panggil saja Samsul, mengabarkan bahwa kasus Sandro akan ditangguhkan dan kemungkinan hanya direlokasi ke lembaga masyarakat. Sempat komplain karena para agen sudah menghabiskan berbulan-bulan demi mengumpulkan semua barang bukti. Samsul yang entah disuap berapa dolar pun justru malah memberi tugas baru menangani kasus sengketa kepemilikan tanah sebagai bentuk upaya pengalihan isu. Karena hari ini adalah jadwal pertandingan, Miguel yang masih bekerja pun meminta Edu meneruskan evakuasi pembebasan lahan tanpa dirinya. Sementara Yuli akan menyusul belakangan. Ia dan Alice melanjutkan dengan berjalan kaki karena lalu lintas sedang macet-macetnya. Dan tiba-tiba... Ya, ada penembak jitu yang sengaja menembak Ali sampai tak sadarkan diri. Beruntung Miguel masih sempat melarikannya ke rumah sakit dan meminta perawat untuk segera melakukan tindakan. Di mana hal menyesekan terjadi saat pihak rumah sakit hanya membersihkan luka Alice di ruang koridor dengan alasan tidak adanya cukup ruang dan alat operasi hingga membuat sang anak tewas kehabisan darah. Sementara Miguel dan Yuli masih dalam keadaan berkabung, Samsul si kapten justru membebaskan Sandro dengan alasan kurangnya barang bukti. Hingga saat malam hari tiba, Edu sebagai teman dekat pun datang menemuinya dan berjanji akan menemukan si pelaku walau bagaimanapun caranya. Namun Miguel langsung menyela bahwa bukan peluru yang menyebabkan Alice tewas, melainkan kehabisan darah akibat tidak segera menjalani operasi. Lolos dari jerat hukum, Sandro yang tegablek pikiran pun justru malah mengadakan jumpa pers untuk memberitahu bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada periode mendatang, di mana tindakan edannya ini sontak memancing warga melakukan demo besar-besaran. Secara kebetulan, Miguel yang sedang cari angin tak sengaja lewat dan menyaksikan langsung jalannya aksi demo. Bukannya membantu rekan sesama polisi meredakan amukan warga, Miguel yang sama dibuat muak dengan kelakuan si Sandro pun justru memilih memihak pada masyarakat hingga terjadilah keributan yang cukup serius.
Dan ya, saat polisi menembakkan bom asap itulah, Miguel tak sengaja menemukan masker penutup wajah anti gas dan langsung memakainya. Dikira akan mundur melarikan diri, ia justru malah semakin membrutal menghajar para polisi. Sebagian warga ikut terlibat baku hantam dan sebagian lagi hanya merekam untuk sekedar mendapat FYP di TikTok. Satu persatu pendemo yang berada di garis depan pun berhasil polisi amankan, tapi tidak untuk Miguel yang benar-benar sudah gelap mata. Menggunakan senjata berat yang sempat direbut, ia memaksa naik melalui tiang gedung dan berniat akan melenyapkan nyawa si Sandro. Beres menghabisi 3 penjaga di pintu depan, kini Miguel hanya tinggal mencari di mana keberadaan Sandro. Melihat semua anak buahnya sudah habis dibantai, Sandro yang hanya bisa cungap-cungap di depan publik pun seketika dibuat mati kuku saat Miguel membogomnya hingga tewas dan mamam. Besoknya, kantor kepolisian sudah dipenuhi oleh warga yang diduga menjadi dalang di balik demo dan kematian Sandro tadi malam. Melihat satu wanita muda dengan gerak-gerik mencurigakan sambil terus menatapnya, Miguel langsung membawa si wanita ke ruang interogasi. I'll start with the girl. Nina Souza. Dia bernama Nina, seorang sarjana komputer sekaligus peretas yang bekerja di salah satu toko buku. Entah bagaimana gadis semuda Nina ini bisa terlibat dalam aksi demo, namun Miguel benar-benar dibuat panik saat Nina mengetahui bahwa Miguel adalah sosok pria bertopeng yang sudah melakukan kekacauan dari rekaman ponsel yang saat ini disita kepolisian. I think you're gonna like it. Setelah memberitahukan sandi ponselnya, Miguel pun melepaskan Nina dengan alasan tidak ditemukannya barang bukti. Tiba di ruang penyitaan barang, ia akhirnya menemukan ponsel yang dimaksud dan mendapati rekaman utuh saat Miguel memakai topeng dan melakukan aksinya. Nina sendiri terlihat baru tiba di toko dan langsung kena marah si bos gara-gara datang terlambat. Yang ketika jam kerja sudah usai dan Nina sedang dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Miguel yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil untuk meminta sedikit bantuannya. Get in the car. Mengetahui Nina pandai meretas, Miguel rupanya diam-diam sudah mencuri laptop milik Sandro dan meminta Nina memeriksa semua datanya. Setelah hari-hari berat yang dilalui, Miguel bertekad akan menghabisi semua koruptor yang terlibat penggelapan bantuan dana rumah sakit sebagai bentuk keadilan versi Miguel sendiri. Passwords encrypted. This might take a while. Nina hanya menemukan beberapa foto tidak penting seperti kucing peliharaan, bola bowling, dan kegiatan golf yang Sandro kirim pada pejabat lain. Penasaran dengan foto-foto yang selalu dikirim secara berulang, ia akhirnya berhasil membongkar fakta mengejutkan bahwa semua data keuangan yang hilang dibuat dalam bentuk steganografi alias menyembunyikan data dalam informasi dari setiap foto. It's steganography. Everyone's noses. Setelah mengantongi daftar nama-nama pejabat korup yang dicari, Miguel pun kembali ke rumah dan mengemasi semua perlengkapan taktis untuk menjalankan misinya. Ia juga tak lupa membawa topeng gas untuk menutupi identitas aslinya dan pergi ke suatu tempat yang akan dijadikannya sebagai markas. Beres memajang semua foto para target, Miguel mulai mempersiapkan berbagai senjata api termasuk iPod klasik yang selalu menemaninya saat sedang dalam menjalankan misi. Tanpa ada keraguan sedikit pun, kini Miguel benar-benar sudah menjadi sosok yang berbeda dan malam pembantaian pun dimulai. Mr. Mayor, I'm heading out. The police still have... Dalam satu malam, Miguel sudah menghabisi 4 pejabat korup sekaligus tanpa meninggalkan sedikit pun barang bukti. Hingga keesokannya di kantor polisi, Samsul benar-benar dibuat tak habis pikir saat melihat berbagai berita nasional tentang pembantaian yang terjadi tadi malam. Bahkan beberapa sumber menjuluki Miguel sebagai The Awakener alias Sang Pembangkit. Leon, if you knew a person who was doing something really, really bad... Tengah hari, Miguel mendatangi toko Nina untuk kembali meminta bantuannya.
Kali ini orang yang akan menjadi target buruannya adalah ibu menteri yang selalu dikawal ketat oleh bodyguard setianya. Dari informasi yang Miguel punya, si ibu akan mengadakan pertemuan pribadi di salah satu hotel ternama dan meminta Nina meretas kamera CCTV-nya. We can contact each I other. know what it is. I'm a hacker. Malamnya, tepat saat Miguel akan melancarkan aksi, Edu yang sedang mengobrak-abrik foto para korban pun akhirnya mengetahui siapa target The Awakener selanjutnya. Karena dari sekian daftar para petinggi, hanya ibu menterilah orang yang paling dekat dengan Sandro. Setibanya di depan hotel, kini giliran Nina meretas CCTV agar Miguel bisa leluasa masuk. Ternyata ibu menteri melakukan pertemuan pribadi dengan salah satu ketua partai bernama Antero Gomez. Karena pasca kematian Sandro, Gomez ingin agar si ibu pembantu putranya naik mencalonkan presiden dan menyogok beliau dengan uang yang tidak main-main. Will you close that before the whole world sees it? Saat Miguel sedang menuju ruang ibu menteri itulah, Nina tiba-tiba memberitahu bahwa mereka kedatangan tamu lain, siapa lagi jika bukan Edu yang pastinya bermaksud menghentikan aksi The Awakener. Dan tiba-tiba, You! Hands up! sempat tertembak pada bagian bahu, Miguel akhirnya berhasil lolos setelah menjatuhkan diri dari atas tangga. Begitu juga Nina yang sudah berada di markas. Gomez yang sadar jika The Awakener akan memburunya pun menyuruh pembunuh bayarannya yang bernama Olivera untuk menyelidiki dan menghabisi Miguel secepatnya. I don't pay you to eat, Oliveira. And go find these bastards. Dan inilah putra Gomez yang tampaknya ogah-ogahan ditunjuk sebagai kandidat calon presiden. Sebagai seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia tarik suara, si anak yang tidak peduli dengan urusan perpolitikan pun sekonyong-konyong pergi meninggalkan pertemuan yang ketika Gomez membujuknya dengan iming-iming uang hasil korupsi, tiba-tiba... Haven't you? Ya, Miguel berhasil menembak si anak tapi tidak untuk Gomez yang masih di tangtayungan. Hingga tak lama, Oliver menemukan jejak terakhir ponsel Nina yang mengarah pada sebuah toko buku. Namun karena yang ada di sana adalah si pemilik toko, ia pun dengan teganya tetap menghabisinya. Can I help you, sir? My eyes are open to the suffering all around us. Alhasil ketika Nina baru tiba di toko, ia benar-benar dibuat terkejut saat menemukan si bos sudah tewas bersimbah darah. Ia pun pergi ke markas Miguel untuk memberitahu bahwa mereka sedang dalam bahaya, tanpa sadar jika Olivera dan anak buahnya diam-diam mengikuti Nina sejak tadi sehingga... terjadi baku tembak di antara mereka dengan Nina yang berhasil mengamankan diri ke dalam ruangan lain, disusul dengan Olivera yang bergegas melakukan pengejaran. Tersisa satu penjahat berjaga di pintu depan. Miguel diam-diam menyergapnya dari belakang sampai akhirnya... beres menghabisi semua kroco, Miguel pun buru-buru mencari keberadaan Nina dan mendapati Olivera sudah menangkapnya. Ia rupanya cukup cerdas dengan akan membuat kesepakatan bersama Miguel yang jika Miguel ingin Nina dilepaskan, maka ia harus menghabisi saingan calon presiden yang akan mencalonkan debat capres nanti. Karena pasca kematian sang anak, kini Gomez lah yang akan mencalonkan dirinya. What did you think? Here's the deal. She's your target. Setelah Miguel dan Olivera pergi, datang Edu dan para petugas memeriksa TKP karena mendapat laporan dari salah satu warga yang mendengar suara ribut-ribut tembakan, di mana Edu akan benar-benar terkejut saat menemukan iPod klasik milik Miguel tergeletak di atas meja, yang itu berarti sosok The Awakener adalah alias sang pembangkit, tidak lain dan tidak bukan adalah Miguel, teman kantornya sendiri. Meski sudah mengetahui siapa sosok The Awakener yang sebenarnya, Edu tetap merahasiakan hal ini dari Samsul dan petugas lain karena ingin memastikan dulu dengan mata kepalanya sendiri. Hingga ketika hari debat capres tiba, ia yang memang ditugaskan untuk ikut berjaga di sana pun diam-diam menyisir semua ruangan seorang diri demi mencegah Samsul menemukan Miguel terlebih dahulu.
Good evening, ladies and gentlemen. First live presidential debate. Benar dugaan Edu tentang Miguel yang akan kembali melakukan aksinya. Saat ini Miguel sudah berada di atas gedung menjatuhkan satu persatu polisi yang berjaga. Setelah semua persiapan sudah selesai, target yang harus dihabisi ternyata adalah seorang capres wanita jujur yang pastinya akan membuat negara ini menjadi lebih baik. Yang ketika Miguel memutuskan membidik Gomez untuk dihabisi, tiba-tiba No, it's hard to understand it. There would be no need to separate the ya, ternyata itu adalah Edu yang berhasil mencegah aksi penembakan barusan. Sempat terlibat sedikit baku hantam, Miguel pun membuka topeng gas ciri khasnya karena Edu sudah mengetahui semuanya. Sempat dibujuk hentikan kegilaan ini dan biarkan polisi menjalankan tugas. Miguel yang sama-sama anggota kepolisian pun tahu betul bahwa mereka hanya dijadikan boneka oleh para pejabat korup sehingga Don't make me be the one to shoot you, McKill. Everyone, please calm down. entah apa yang terjadi pada Miguel selanjutnya, namun tepat sebelum ia menembak, Edu lebih dulu melepaskan tembakan peringatan hingga menyebabkan siaran langsung debat capres seketika offline. Mengetahui Miguel gagal melakukan tugasnya, Oliveira mengambil pistol bermaksud menghabisi Nina, tetapi ya, berkat pecahan lampu bohlam yang sejak tadi Nina pegang, ia akhirnya berhasil lolos dan menghabisi Oliveira dengan cukup brutal. Hingga saat larut malam tiba, Miguel akhirnya berhasil ditangkap dan sedang digiring ke kantor polisi untuk diadili, di mana keberhasilan ini tidak lepas dari peran Edu yang mengambil keputusan bijaksana. Beberapa pekan setelah aksi penangkapan Miguel, kini Gomez resmi terpilih menjadi presiden berkat dukungan penuh dari Ibu Menteri dan semua partai yang menyatukan suara. Sementara untuk Miguel, ia tetap fokus melatih fisik dan mentalnya meski saat ini sedang mendekam di penjara. Suatu malam, Samsul menyuruh anak buahnya membawa Miguel ke ruang interogasi. Dikira akan memberikan keringanan hukuman, Samsul yang sejak awal sudah mendapatkan uang sogok dari Gomez pun langsung melampiaskan semua kekesalannya dengan menyuruh si anak buah menghajar Miguel sampai babak belur. Yang membuat Samsul kecewa adalah apa yang Miguel lakukan sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Beberapa orang memang pantas mati ketika sudah tidak sejalan dengan sang pemegang kekuasaan. Namun karena selama ini Miguel dianggap salah dalam memilih pihak, Samsul pun pergi dan menyuruh si anak buah menghabisinya. Tetapi selesai menghabisi anak buah Samsul, Miguel pun pergi ke ruang senjata dan mengambil sebanyak mungkin yang bisa dibawa. Gelap mata dan nafsu kapegung, itulah yang Miguel rasakan saat ini. Sehingga tanpa banyak pikir, ia pergi ke gedung parlemen bermaksud menghabisi Gomez yang saat ini sedang hahaha menikmati jabatan barunya. Sehingga beres menghabisi para penjaga di pintu bawah, Miguel kembali membrutal dengan menembaki semua penjaga terakhir yang berada di pintu masuk. Sementara Gomez panik mengisi peluru pistolnya. Satu pejabat yang disuruh mengunci pintu di ruang pribadi pun justru harus mengalami nasib sial karena tersisa Gomez sendirian dengan pistol yang pelurunya sudah habis. Disinilah Gomez akhirnya jujur bahwa apa yang diperbuatnya selama ini memang tidak bisa dibenarkan baik di mata hukum apalagi di mata rakyat. Meski sudah memohon untuk diampuni, Miguel yang pada dasarnya pro terhadap masyarakat tertindas pun tanpa ragu menghabisi bebenguk si Gomez ini. Dan ya, tepat saat Gomez tewas itulah sudah ada puluhan penjaga presiden mengepung Miguel dari belakang dengan posisi siap menembak, di mana mereka tidak tahu bahwa sebelum Miguel masuk ke dalam gedung ini, ia sengaja memasang bom di beberapa titik yang siap diledakkan kapan saja sehingga dengan hancurnya gedung parlemen berakhir jugalah perjuangannya selama ini.
Edu yang datang terlambat sangat dibuat terpukul karena tidak sempat menyelamatkan Miguel hingga beberapa bulan berlalu setelah si ibu capres yang dulu resmi diangkat menjadi presiden. Kita akan diperlihatkan dengan Miguel yang ternyata berhasil selamat dan akan tetap menjadi The Awakener membasmi para koruptor yang biad dan sangat kaanyingan. Tamat, ending yang sangat amat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan korupsi. Itu saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, karet gelang cucu Firaun.